Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maratu Solihah dengan NIM 206029. Saya dari kelas 2020B dari STK IPB Jombang dengan dosen pengampu Dr. Eva Edidia SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan prinsip penilaian. Dan topik yang akan saya bahas kali ini yaitu tujuan penilaian dan prinsip pembelajaran. Yang pertama ada tujuan penilaian. Secara umum, tujuan penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat kemampuan siswa terhadap penguasaan materi pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh siswa. Yang ketiga, mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pengajaran atau pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran sebagai sarana penunjang belajar. Yang kelima, pengaplikasian tentang metode dan sumber-sumber belajar. Selanjutnya, tujuan penilaian yaitu minimal terdapat 6 tujuan penilaian dalam kaitannya dengan belajar mengajar menurut Sukardi. Yaitu, yang pertama ada menilai ketercapaian tujuan. Ada keterkaitannya antara tujuan belajar, metode penilaian, dan cara belajar siswa. Cara penilaiannya biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Sebaliknya, tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi yang digunakan oleh siswa. Yang kedua, yaitu mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, psikomotorik, dan efektif. Batasan tersebut umumnya diekspresikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap ataupun nilai. Yang ketiga ada sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Setiap siswa masuk kelas dengan membawa pengalamannya masing-masing serta karakteristiknya. Guru perlu mengetahui keadaan siswanya agar guru dapat berangkat dari pengalamannya siswa yang beragam dalam memulai pembelajarannya. Guru juga perlu mengetahui dan memperhatikan kekuatan, kelemahan, dan minat siswa sehingga mereka termotivasi untuk belajar dan terus belajar agar dasar apa yang telah mereka miliki dan mereka butuhkan. Yang keempat ada motivasi belajar siswa. Penilaian juga harus dapat memotivasi belajar siswa. Guru harus mengetahui bermacam-macam teknis memotivasi siswa. Hasil penilaian akan memstimulasikan tindakan siswa dengan merencanakan secara sistematik sejak bertes, semabi ke postes. Guru dapat membangkitkan semangat siswa untuk tekun belajar secara kontinu. Yang kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Informasi diperlukan jika bimbingan dan konseling yang efektif diperlakukan. Informasi yang berkaitan dengan problem pribadi seperti dan kemampuan, kualitas pribadi, kemampuan bersosialisasi, dan skor hasil belajar. Yang terakhir adalah menjadikan evaluasi dan penilaian sebagai dasar perubahan kurikulum. Hasil evaluasi siswa, pengalaman kerja siswa, analisis kebutuhan masyarakat, dan analisis pekerjaan merupakan teknik konvensional yang sering digunakan untuk mengubah kurikulum. Selanjutnya, tujuan penilaian berdasarkan Depdiknas adalah sebagai berikut. Yang pertama, melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan proses belajar mengajar. Yang keempat, mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Yang kelima, menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang prinsip-prinsip hasil belajar. Di sini prinsip-prinsip hasil belajar ada 8.
objektivitas. Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Yang selanjutnya ada transparan atau terbuka. Penilaian hasil belajar oleh peserta bersifat terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengembalian keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Selanjutnya, terpadu. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik merupakan salah satu komponen yang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang keenam ada menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, penilaian hasil belajar oleh peserta didik dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Selanjutnya ada akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang terakhir ada beracuan kriteria. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik didasarkan pada ukuran pencapaian atau kompetensi yang ditetapkan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih, mohon maaf